Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di malam hari ini dalam kelanjutan kajian kita pembahasan kitab Hilyatu Thalibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Kita semuanya adalah penuntut ilmu. Kita semuanya sebagai seorang muslim dan muslimah harus mengambil bagian, menyiapkan waktunya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama Allah itu tidak hanya kerjaan para santriwati di pondok-pondok pesantren, tidak demikian. Kita semuanya ada kewajiban dari setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada setiap muslim dan muslimah, kemudahan yang dirasakan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam mempelajari agama Allah, itu merupakan nikmat yang harus selalu disyukuri, yang selalu harus kita jaga. Jangan sampai kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa ketika kita jauh dari majelis ilmu, baru terasa hampa kita. Baru terasa betapa butuhnya kita terhadap ilmu agama. Nanti timbul problem, timbul permasalahan, entah sama keluarga, entah ada problem dengan teman-teman kita di kantor ataukah di tempat-tempat lainnya, baru terasa ternyata ilmu agama itu kita butuhkan. Dan tidak seorang pun dari muslim dan muslimah merasa cukup dengan ilmu agama yang dia miliki. Sedikit jemaah sekalian, gak ada apa-apanya ilmu yang kita miliki. Bahkan kata para ulama, sekiranya kamu itu menginfakkan seluruh waktu dan umur kamu untuk mempelajari agama Allah, maka sungguh kamu tidak akan bisa untuk
meliputi dari ilmu agama tersebut. Apalagi kita jamaah sekalian yang terkadang belajar agama itu hanya setengah-setengah saja. Apalagi kita jamaah sekalian yang terkadang belajar agama itu hanya karena mengisi kekosongan waktu kita. Na'udzubillah. Enggak demikian. Kita bersikap terhadap ilmu agama tersebut. Semangat kita harus semangat semuanya kita jemaah sekalian. Ya, jangan pernah merasa puas dengan apa-apa yang telah kita dapatkan. Terus kita bekali dirinya kita dengan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca kitab-kitabnya para ulama-ulama yang memang terkenal jujur di dalam memberikan arahan, bimbingan kepada umat ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan adab seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Di pertemuan yang lalu Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah mengingatkan kita semuanya untuk menjaga kemurnian niatnya kita. Ya, di pembahasan yang lalu Syekh mengingatkan kita akan pentingnya arti dari keikhlasan tersebut. Ya, jangan sampai noda-noda penyakit-penyakit menggerogoti ketulusan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyakit-penyakit hati itu merusak dan menodai keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh alaihi rahmatullah, walil ulama fi hadza aqwalun wa mawaqif bayantu tarafan minha fil mabath al-awwal min kitab at-ta'alum wa yuzadu alaihi nahyul ulama anit tubuliyat wa hiya al-masailul lati yuradu biha asy-syuhra. Subhanallah. Kata beliau, dan para ulama itu di dalam permasalahan pemurnian niat memiliki banyak ucapan-ucapan dan sikap-sikap, dan ini pun beliau telah terangkan pada kitab beliau yang berjudul At-Ta'alum. Jadi kitab Hilyah ini karangan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan di sana beliau juga ada kitab lagi yang namanya At-Ta'alum, ya, At-Ta'alum wa atharuhu 'alal fikri wal kitab. Yaitu ada sekitar 6 pembahasan yang berisikan arahan-arahan untuk para pengajar. Di situ beliau sebutkan tentang permasalahan ini. Ditambah lagi pelarangan para ulama tentang at-tubuliyat. At-tubuliyat itu kata beliau yaitu permasalahan-permasalahan yang diinginkan dengannya untuk mencari ketenaran. Ada perkara-perkara yang lagi viral, ada perkara-perkara yang lagi hot, ya, di tengah masyarakat, lagi panas-panasnya ikut ngomong, ya, ingin tampil, ingin mengeluarkan statement, pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang tidaklah lain dia inginkan dari ucapannya tersebut, perkataannya tersebut, kecuali asyuhrah, ingin terkenal, ingin menjadi orang yang terkenal. Na'udzubillah. Itu namanya at-tubuliyat. Dia munculkan permasalahan-permasalahan, dia munculkan statement-statement di tengah masyarakat dalam rangka untuk mencari popularitas, ketenaran agar dikenal. Ini bahaya jamaah sekalian. Ya,
tidak semua permasalahan apalagi yang menyangkut khalayak ramai, yang menyangkut nyawa ataukah yang lainnya, kita harus nimbrung ngomong di situ. Jangan. Serahkan kepada para ulama. Jangan kemudian kita berani-berani mengatakan hum rijalun wa nahnu rijalun. Mereka itu para ulama adalah para lelaki, kita juga lelaki. Na'udzubillah. Dalam keadaan permasalahan tersebut adalah permasalahan yang penting sekali. Yang dibutuhkan adalah ketajaman ilmu. Gak usah jauh-jauh jemaah sekalian. Dalam permasalahan apa? Misalkan sholat ya di masjid misalkan. Loh, kok kita harus menjaga jarak? Kok kita harus pakai masker? Ini kan gak ada dasarnya dalam Islam. Harus dong tegakkan apa-apa yang telah dirincikan oleh Rasulullah SAW. Yang gak demikian rijal, gak demikian. Ikuti saja arahannya para ulama. Ikuti saja. Mereka orang yang berilmu. Mereka orang yang lebih mengetahui keadaan umat ini. Ikuti saja. Demi kebaikannya kita. Ikuti saja. Ya. Jangan mengatakan ini enggak ada bimbingannya dalam Islam. Karena itu banyak jemaah sekalian. Banyak yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakatnya kita. Di tengah umat Islam. Jangan. Kembalikan permasalahan-permasalahan yang demikian ini kepada para ulama yang sudah mendalam ilmunya. Jangan sampai kita terkena dan termakan dengan syubhat. Bahaya sekali. Bahaya. Ya. Sekali lagi, jangan turut ngobrol, ngomong, mengeluarkan statement yang tidak didasari dengan ilmu agama. Jangan. Apalagi na'udzubillah, kalau yang kita inginkan tersebut dari statementnya kita, pernyataannya kita adalah untuk kemudian kita bisa dikenal, ya, di-share kemana-mana ucapannya, na'udzubillah. Na'udzubillah, ini bahaya. Itu istilahnya, dalam istilahnya para ulama, at-tubuliyat. Ya, makanya hati-hati. Ini bahaya, penyakit asyuhrah ini. Ingin terkenal, na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya dinukilkan pula dari ucapannya Ibrahim ibnu Adham alaihi rahmatullah, dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Kata beliau, ma sadaqallah man ahabba syuhra. Tidak jujur seseorang itu kepada Allah apabila dalam hatinya masih menginginkan agar menjadi orang yang terkenal. Ya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Bishr bin Al-Harith alaihi rahmatullah. Kata beliau, mattaqallah man ahabba syuhra. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ingin terkenal. Tujuannya agar menjadi viral, menjadi terkenal, dikenal di kalangan manusia. Itu tujuannya semata-mata. Na'udzubillah. Orang-orang yang demikian ini jamaah sekalian, demi Allah Rabbul Alamin, enggak jujur dia kepada Allah. Demi Allah Rabbul Alamin, enggak bertakwa dia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ini jemaah sekalian, penyakit yang satu ini. Kemudian ya, kata beliau, waqad qil, dan telah dikatakan pula, zallatul alim madrubun laha at-tabl. Ketergelinciran, kesalahan seorang alim, seorang berilmu itu adalah genderang yang ditabuh kepadanya. Ya, ini kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Kesalahan seorang ulama itu bagaikan genderang yang ditabuh kepadanya. Ya, tubel itu gendang. Ya. Gendang kalau dipukulkan akan mengeluarkan apa? Bunyi-bunyian. Maka demikian pula kesalahan seorang alim ulama itu tidak untuk kita ikuti, tidak untuk kita ikuti. Akan tetapi dengan rasa hormatnya kita kepada mereka, ya, dengan rasa cintanya kita kepada mereka, akan tetapi kebenaran itu lebih kita cintai daripada sosok ulama tersebut, sosok ustadz tersebut, sosok dai tersebut. Bagaimanapun juga kebenaran itu
adalah di atas segala-galanya. Nah, wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qol, dan diriwayatkan pula dari Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kuntu utitu fahmal Quran, ya, aku dahulunya diberikan pemahaman Al-Qur'anul Karim, falamma qabiltu surra sulibtuhu, maka tak kala aku menerima, ya, pemberian hadiah dari penguasa, maka tercabutlah pemahaman tersebut. Na'udzubillah. Ini jamaah sekalian diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau as-surratu yakni al-ata minas sultan, pemberian hadiah dari pemerintah ataukah penguasa, ya. Kenapa demikian? Karena mereka para ulama itu betul-betul bersifat wara', berhati-hati, ya. Jadi ini ada perincian ulama dalam permasalahan ini. Ketika pemberian tersebut dengannya apabila kita terima dikhawatirkan akan dijadikan sebagai alat untuk mengarahkan kita dari setiap ucapan dan perbuatan orang tersebut, maka ini tidak boleh kita terima, ya. Diberikan hadiah dengan syarat apa-apa yang mereka sebutkan dan mereka lakukan, sudah, kamu sebagai seorang dai, kamu sebagai seorang ulama, kamu sebagai seorang syekh, sudah dukung aja, ACC saja. Enggak demikian, ya, enggak demikian. Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, walihadza kana salafu yataharrazuna min ataya as-sultan. Oleh sebab itulah para ulama salaf terdahulu betul-betul menjaga diri mereka dari pemberian penguasa. Wa yaqul innahum la yu'tunana illa liyashtaru dinana bidunyahum. Sesungguhnya mereka tidaklah memberikan pemberian tersebut kepada kami kecuali untuk membeli agama kami dengan dunia yang mereka miliki. Subhanallah, ya. Jangan sampai seseorang menggadaikan agamanya dengan segompah dari kenikmatan dunia. Jangan, jamaah sekalian, ini agamanya kita jaga, itu hartanya kita yang paling berharga yang akan kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah ditukar agamanya kita dengan segompah kenikmatan dunia yang fana dan fata morgana ini. Jangan sekali lagi. Makanya bahkan disebutkan pula dalam riwayat-riwayat ulama salaf terdahulu, ketika ada di antara mereka yang pergi membeli baju di sebuah toko, kemudian orang lain mengatakan, wahai, ya, pemilik toko, tahukah engkau siapa yang membeli itu? Ya, yang membeli di toko kamu itu adalah ulama besar yang bernama ini bin ini, ya. Kemudian ulama tersebut mendengarkan ucapan tersebut, maka langsung dilempar pakaian tersebut. Gak jadi dia beli, dia tinggalkan. Lantas dia mengatakan, ya, sesungguhnya kami membeli barang tersebut dengan harta kami, bukan dengan dunianya kami, bukan dengan agamanya kami. Subhanallah. Jadi nggak ada sangkut pautnya dong. Kalau dikatakan bisnis, ya bisnis, ya, transaksi jual beli, ya jual beli. Jangan sangkut pautkan dengan agama. Na'udzubillah, rendah itu dunia, demi Allah Rabbul Alamin, rendah itu dunia, jamaah sekalian, jika ingin dibandingkan dengan agamanya kita, dengan apa yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga betul-betul, ya, dilemparkan tersebut. Katanya orang tersebut, berikan dia harga yang baik. Ulama, berikan dia harga yang bagus, harga khusus. Dilempar baju tersebut, sembari dia mengatakan, sesungguhnya kami beli pakaian tersebut dengan hartanya kami, bukan dengan agamanya kami. Na'udzubillah. Subhanallah. Itu diantara mauqifnya mereka, sikapnya mereka para ulama di dalam mempertahankan agama mereka.
Enggak mau mereka disetir, ya. Ya enggak mau. Apa yang benar itulah yang harus diucapkan, ya. Ya, masa bodoh dengan manusia. Yang kita butuhkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditanamkan pada setiap pribadi muslim dan muslimah. Bagaimana seseorang itu jujur dalam interaksinya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau mencelah kita, manusia mau menjauhi kita, jangan pernah hiraukan selama kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda jamaah sekalian, apabila pemberian tersebut murni, tulus, tidak kita minta, ya, amit-amit, ya. Kalau kita menjadi pengemis, minta-minta, ya, ya. Kemudian kita rendahkan agamanya kita, na'udzubillah. Datang harta tersebut tanpa kita minta, ya, maka terima. Dan itu pula yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu." Ya. Adapun harta ini apabila datang kepada kamu, kamu diberikan harta tersebut tanpa kamu minta. Ya terima. Ya, kalau enggak ada tujuan-tujuan yang lainnya, karena banyak. Terkadang pemberian-pemberian tersebut banyak persyaratannya. Harus demikian dan demikian. Yang batil harus kita setujui. Na'udzubillah, jangan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, fastamsik rahimakallah bil urwatil wuthqa al-'asimah min hadhihi syawaib. Maka berpegang teguhlah engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untukmu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali yang kokoh ini yang akan menjaga kamu dari penyakit-penyakit yang bisa menodai keikhlasan kamu. Bi antakuna ma'abadlil juhdi fil ikhlas. Engkau betul-betul berusaha, berupaya untuk mengikhlaskan semua amalan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Syadidal khauf min nawaqidihi. Rasa takutmu besar sekali terhadap perkara-perkara yang bisa membatalkan kemurnian niat kamu itu. Azimal iftiqar wal iltija ilaihi subhana. Kemudian engkau memperbesar rasa butuhmu kepada Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala. Engkau memperbesar penyandaran diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya miskin jamaah sekalian. Kita semuanya butuh kepada Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kita kepada Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yu'thar an Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala qaulahu. Demikian pula ya dinukilkan dari ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling aku sulit untuk menerapinya, tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku obati selain perkara niatku ini. Subhanallah. Sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri saja sampai mengakui perkara demikian ini. Betapa sulit dan beratnya permasalahan niat itu jamaah sekalian. Apalagi kita yang kurang ketakwaannya, yang kurang ilmunya, yang kurang waraknya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tidak ada perkara yang lebih sulit aku obati, yang lebih sulit aku terapi kecuali permasalahan niatku. Kenapa? Terkadang berubah-ubah. Tadinya ikhlas, berubah lagi, ya. Tadinya murni karena Allah, tahu-tahunya melenceng dan dikotori dengan penyakit-penyakit semisal riya, sum'ah, ingin dikenal dan lain-lain sebagainya. Naudzubillah.
Naam. Kemudian kata beliau, wa an Umar ibn Dzar annahu qala li walidihi. Demikian pula diriwayatkan dari Umar ibn Dzar, beliau berkata kepada orang tuanya, ya abi. Ini juga athar yang masya Allah. Ini juga ucapan yang dinukilkan dari para ulama yang masya Allah sangat kita butuhkan. Kata beliau, ya abi, wahai ayahku, ma baluk, malak, idza wa'adtan nas akhadhahum al-buka. Wahai ayahku, kok kalau kamu ceramah, kok kalau kamu nasehatin manusia, kok orang-orang pada nangis sih? Ya, nangis mereka mendengarkan nasihat kamu, wahai ayahku. Wa idza wa'adhahum ghairuk la yabkun. Akan tetapi giliran orang lain yang memberikan nasihat kepada mereka, giliran orang lain yang memberikan wejangan-wejangan kepada mereka, gak sampai menangis mereka. Kok bisa demikian, wahai bapakku? Ini Umar ibn Dzar rahimahullah berkata kepada ayahnya, faqala ya bunayya, laisatin naihatu as-sakla mithlan naihati al-mustajara. Wahai anakku, ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia menangis sedih karena kehilangan anaknya, itu gak sama dengan tangisan ibu pengasuh yang diupah. Ya jamaah sekalian, ya, tangisan yang keluar dari seorang ibu ketika anaknya hilang itu akan beda dengan tangisan yang keluar dari pengasuh, ya, baby sister, ya, beda. Kenapa? Karena tangisan seorang ibu kandung itu memang betul-betul lahir dari hatinya. Karena itu darah dagingnya, karena itu anaknya, ya, beda dengan pengasuh tersebut. Bisa jadi tangisannya tersebut karena dibuat-buat, ya. Maka demikian pula ketika nasihat tersebut berasal dari hati, maka akan sampai ke hati. Ketika nasihat tersebut keluar dari ucapan seseorang dari hati, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menembus ke hati-hati orang yang mendengarkannya. Yang semisal dengan ini jamaah sekalian pun diriwayatkan dari ulama terdahulu. Di sana disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilya, dikatakan kepada Hamdun ibnu Ahmad, ya, kata lelaki ini kepada Al-Imam Hamdun ibnu Ahmad, ma balu kalamis salaf anfa'u min kalamina. Kok bisa wahai Hamdun ibnu Ahmad, kok bisa wahai ulama, wahai alim, kok bisa sih ucapan-ucapan ulama terdahulu itu begitu bermanfaat, begitu terasa, begitu membekas di hati-hati kita, ya, berbeda dengan ucapannya kita. Maka perhatikan dan dengarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hamdun ibnu Ahmad alaihi rahmatullah. Kata beliau, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridha ar-Rahman. Karena ulama-ulama salaf terdahulu, karena ulama-ulama terdahulu itu mereka berbicara demi kemuliaan Islam, mereka berbicara untuk keselamatan jiwanya kaum muslimin, mereka berbicara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kata beliau, wa nahnu natakallamu li'izzin nafs wa talabid dunya wa qabulul khalq. Na'udzubillah. Adapun kita sekarang ini, adapun kita, kata Imam Hamdun ibnu Ahmad, adapun kita berbicara untuk kemuliaan dirinya kita. Ya. Dia berbicara bukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dia berbicara agar orang mengenal dia, bukan mengarahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, dakwah itu bukan soal berbicara banyaknya pengikut, jamaah sekalian. Berbicara, berdakwah itu bukan dalam rangka untuk mengenalkan manusia, ini nih saya nih, ini nih saya nih. Bukan demikian. Akan tetapi mari kita giring, mari kita bawa umat ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal agama Allah Rabbul Alamin. Itu yang benar dari niatannya kita. Ya. Kita berupaya berbicara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Ini penting, subhanallah. Ya, penting. Ya. Bahkan demi Allah, para ulama itu sesungguhnya, orang-orang yang berilmu sesungguhnya itu lebih cinta kita dibandingkan orang tuanya kita sekalipun. Para ulama itu lebih cinta kepada kita. Kenapa? Karena mereka berupaya untuk menjaga dunia dan akhiratnya kita. Kita nggak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Mereka tidak ada kepentingan untuk mereka ambil dari kita. Yang mereka inginkan agar kita itu selamat dunia dan akhiratnya kita. Maka itulah yang membuat mereka para ulama salaf terdahulu tersebut betul-betul ucapan-ucapan mereka itu memberikan kemanfaatan kepada umat ini. Sentuhan-sentuhan ucapan mereka betul-betul memberikan bekas dan menusuk ke hati orang-orang yang mendengarkannya. Subhanallah. Kata beliau, "Wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi wa talabid dunya wa qabulul khalq." Adapun kita berbicara bukan lagi untuk kemuliaan Islam, tapi untuk memuliakan dirinya kita sendiri. Kemudian kita pun berbicara untuk mencari dunia, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Kemudian kita pun berbicara agar bisa diterima oleh manusia. Jadi bahaya orang-orang yang tipikalnya demikian ini. Kalau dia ngajak manusia, kalau dia berdakwah, kemudian yang ikut dakwahnya itu sedikit, udah kendor semangatnya, nggak mau lagi. Maunya itu setiap kajian, maunya itu setiap mengajar penuh tuh masjid, banyak orang yang hadir. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, luruskan niatnya kita. Ya, luruskan niatnya kita bahwa kebenaran tersebut tidak diukur dengan kuantitas, tidak diukur dengan banyaknya orang, demi Allah Rabbul Alamin. Kebenaran tersebut diukur dengan kualitas, bukan kuantitas. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala ketika memberikan hiburan kepada para da'i, demikian pula para kaum muslimin dan muslimah yang berjuang untuk mengajak dan menyuruh manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih hati. Ya, walaupun yang ikut kita satu orang, walaupun yang ikut kita yang mendengarkan nasihatnya kita 2 atau 3 orang, jangan pernah berputus asa. Kata beliau, sekiranya kebenaran tersebut, sekiranya keberhasilan dakwah tersebut diukur dengan jumlah orang, maka apakah kita berani mengatakan bahwa para rasul, para nabi tersebut gagal dalam dakwah mereka? Bayangkan jamaah sekalian, di antara para rasul, para nabi tersebut ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun berdakwah, tapi berapa yang ikut? Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apakah lantas lancang kita ngomong bahwa nabi tersebut gagal dalam berdakwah? Kalla wa hasya, tidak sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampaikan saja agama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan saja kebenaran tersebut. Soal diterima atau tidaknya itu urusan kedua, hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memberikan hidayah, dialah Allah yang memberikan petunjuk. Ini merupakan tasliyah
Ini merupakan hiburan untuk kita semuanya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih untuk berdakwah tersebut di lingkungan keluarga kita, teman-teman kita, masyarakatnya kita, bangsa dan negaranya kita. Sampaikan saja kebenaran tersebut kepada mereka. Seraya kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk menerima kebenaran tersebut yang datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian memberikan kebaikan dan pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizakumullah jami'an.